Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan, terutama tentang tema-tema atau topik-topik yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Kali ini kita akan secara khusus membahas tentang konsep perencanaan. Kita tahu bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada fakta mengenai berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Nah, di dalam perencanaan itu sendiri terdapat beberapa jenis proses perencanaan. Apa saja itu jenis-jenis dari proses perencanaan? Adapun jenis proses perencanaan yang pertama adalah perencanaan teknokrat, di mana proses perencanaan ini dirancang dengan berdasarkan pada data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat masyarakat profesional, baik itu kelompok yang berdalih yang walaupun tidak mengalami sendiri, namun karena berbekal kepada pengetahuan yang dimilikinya, maka dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan oleh pasar untuk menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Itu adalah proses perencanaan teknokrat. Kemudian jenis proses perencanaan yang kedua yaitu perencanaan bottom up, di mana perencanaan bottom up ini dimulai dari tingkat hierarki terbawah dan berlanjut ke atas. Kemudian jenis proses perencanaan ketiga yaitu perencanaan partisipatif, yang mana perencanaan partisipatif ini merupakan sebuah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah, di mana berbagai rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Kemudian jenis proses perencanaan yang keempat yaitu perencanaan top down. Perencanaan top down ini merupakan sebuah perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau organisasi
yang menyusun rencana sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Nah, itu tadi beberapa jenis proses perencanaan. Selanjutnya adalah apa tujuan dibuatnya sebuah perencanaan. Ada beberapa tujuan dari disusunnya sebuah perencanaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memberikan pengarahan yang baik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengatur akselerasi. Tujuan ketiga yaitu untuk meminimalisasi pemborosan. Dan tujuan yang keempat dari disusunnya sebuah perencanaan adalah untuk menetapkan tujuan dan juga standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses kontrol dan evaluasi. Itu tadi beberapa tujuan dari disusunnya sebuah perencanaan. Selanjutnya, di dalam proses penyusunan perencanaan itu hendaknya tidak mengesampingkan berbagai prinsip-prinsip di dalam sebuah perencanaan. Apa itu prinsip-prinsip dalam perencanaan? Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama, itu adalah tentang apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi. Prinsip yang kedua adalah tentang sumber daya yang dibutuhkan. Prinsip ketiga tentang bagaimana mencapai hal tersebut. Prinsip keempat yaitu mengenai kapan akan dilakukan dan berapa lama. Prinsip kelima yaitu tentang siapa yang melakukan. Dan yang keenam adalah prinsip tentang lokasi dari aktivitasnya. Itu tadi prinsip-prinsip dari perencanaan. Selanjutnya adalah di dalam rumusan kerangka pikir dari filosofi perencanaan itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dengan serius. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang strategi perencanaan itu untuk membuat suatu konsep untuk sebuah keputusan di dalam kelembagaan. Kemudian yang kedua adalah bahwa hasil yang diinginkan dari proses perencanaan adalah untuk menyajikan suatu dokumen yang penting dan juga berguna bagi banyak pihak.
Dan yang ketiga adalah bahwa tujuan dan proses perencanaan itu merupakan sesuatu untuk merumuskan arah pelembagaan dan berusaha untuk jauh lebih baik. Dari proses-proses perencanaan sampai munculnya sebuah perencanaan, dan jika perencanaan itu dilaksanakan dengan sesuai koridor yang ada, tentu ada manfaat dari disusunnya sebuah perencanaan. Manfaat itu sangatlah besar bagi individu maupun organisasi atau bisa juga perusahaan. Nah, apa saja manfaat dari adanya sebuah perencanaan? Manfaat yang pertama dari adanya perencanaan adalah sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan. Dengan adanya perencanaan yang telah ditetapkan, maka akan memudahkan semua pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah sebagai alat untuk mencocokkan antara perencanaan itu sendiri dengan pelaksanaannya, dengan hasilnya, dan juga dengan pengembangannya. Perencanaan akan menghindarkan dari pemborosan, terutama pemborosan dalam hal sumber daya, baik itu sumber daya tenaga, baik itu sumber daya berupa biaya maupun sumber daya dalam bentuk waktu. Kemudian manfaat yang ketiga dari sebuah perencanaan adalah sebagai panduan atas kegiatan dan monitoring. Dengan adanya perencanaan, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian dan juga dapat dilakukan evaluasi setiap saat, sejak sebelum, selama, maupun sesudah program dilaksanakan. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah sebagai inventarisasi kebutuhan. Perencanaan di dalamnya juga akan memuat tentang berbagai kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Dan manfaat yang kelima dari sebuah perencanaan adalah sebagai rantai koordinasi. Perencanaan akan membantu pengembangan
kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Itu tadi berbagai manfaat dari adanya sebuah perencanaan. Kemudian ada beberapa jenis perencanaan berdasarkan durasi waktu berjalannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang atau sering dikenal dengan istilah long term planning. Biasanya perencanaan jangka panjang ini berdurasi waktu untuk 10 tahun atau lebih, di mana dalam perencanaan jangka panjang ini akan bersifat prospektif, idealis, dan belum menampilkan berbagai sasaran yang bersifat kuantitatif. Kemudian jenis perencanaan yang kedua berdasarkan durasi waktu berlakunya adalah perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini biasanya berkisar antara rentang waktu antara 3 sampai kurang dari 10 tahun. Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran dari uraian rencana jangka panjang, di mana di dalam perencanaan jangka menengah ini telah ditampilkan berbagai sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif, meskipun masih sangat bersifat umum. Dan jenis perencanaan berdasarkan durasi waktu berlakunya yang ketiga, yaitu perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan jangka pendek ini merupakan sebuah perencanaan yang durasi waktunya berkisar sekitar 1 tahun. Perencanaan jangka pendek ini sering juga disebut dengan perencanaan operasional. Mengapa disebut dengan perencanaan operasional? Karena di dalam perencanaan jangka pendek ini telah dimuat berbagai sasaran-sasaran dengan berbagai target yang detail dan jelas. Oleh karenanya, dari ketiga jenis perencanaan tadi, mulai dari perencanaan jangka pendek, kemudian perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka panjang, ketiganya haruslah terdapat satu kata yang disebut dengan sinkron. Tidak boleh
di antara ketiga jenis perencanaan tadi saling bertolak belakang. Jika terjadi ketertolak belakangan di antara ketiga jenis perencanaan tadi, maka individu maupun secara organisasional akan semakin sulit untuk mencapai target-target atau tujuan yang dikehendaki bersama. Demikian pembahasan singkat kita tentang konsep perencanaan. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai topik dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.